kelompok kecil mengendalikan masyarakat luas. Proses adanya oligarki yang kawin-mawin oligarki bisnis dan oligarki politik adalah demokrasi itu sendiri. Di antara konglomerat ada juga yang tidak ikut jadi oligarki. Ada dalam penelitian saya. Material power index kita atau indeks oligarki kita kalau bisa di bawah 100.000 lah. Oke. Tapi kalau orang menunya apa? Bukan. Apa? Siapa lagi yang gua bisa makan? Halo dulur, gue Ahsan. Halo dulur, gue Ahsan. Selamat datang lagi di Think Tank. Kali ini gue bareng lagi dengan Prof. Didin. Prof. Didin ekonom senior. Kalau kemarin Prof. Didin bahas soal utang nih, panjang-panjang. Kali ini Prof. Didin ada janji sama saya. Ngomongin soal oligarki. Yang katanya ini udah tahap lebih serem lah dibanding zaman Soeharto. Nah itu gimana Prof? Apa seremnya Prof? Jadi pendeknya gini, sebenarnya sejarah terbentuknya oligarki itu panjang, sejak tahun 50. Tapi waktu Pak Harto itu terakselerasi. Apalagi era reformasi. Hanya pada zaman Pak Harto itu, kan tadinya itu disebutnya konglomerat ya. Konglomerat. Orang-orang yang kira-kira punya aset atau omset dalam bisnisnya itu besar sekali. Dan usahanya itu sangat teragam, baik vertikal, horizontal, disebut konglomerat. Tetapi pemerintahan Pak Harto kan dikenal sebagai otoritarian ya. Otoritarian. Nah, sehingga memang Pak Harto itu punya kontrol terhadap para konglomerat itu sehingga dia bisa mengendalikan. Jadi hampir tidak terjadi apa yang disebut dengan kontrol pemilik modal terhadap yang konglomeratif itu terhadap negara. Nah, kemudian di era reformasi konglomerat yang dulunya dibesarkan oleh Pak Harto itu ternyata kan bermetamorfosis di alam yang baru, yaitu alam privatisasi dan demokratisasi politik. Nah, apa yang terjadi adalah yaitu terjadi transfer karena privatisasi kekayaan dari public wealth, apakah BUMN, apakah yang bahkan yang kuasa negara, tanah-tanah yang di HGU-kan di Kalimantan, di mana itu menjadi milik swasta. Nah, sehingga pertumbuhan yang sebenarnya lebih rendah dibanding Orde Baru sekitar 5% itu, yang dulu 7,5%, itu terakumulasi terhadap pemilik-pemilik modal yang notabene mereka itu adalah konglomerat-konglomerat dan menikmati kue pertumbuhan ekonomi yang 5% itu. Dengan korban kelompok 40% terbawah itu termarginalisasi. UMKM, pertanian dalam arti luas, dan lain-lain. Nah, sekarang hubungannya apa dengan oligarki? Jadi hati-hati. Publik sering mengasosiasikan seolah-olah konglomerat atau pemilik modal raksasa ini seolah-olah otomatis oligarki. Tidak juga. Pengertian oligarki karena ini panjang ya, sejak zaman Aristoteles segala macam itu waktu pra-modern sampai Renaissance Eropa itu dulu yang oligarki itu hanya politik. Jadi kelompok kecil mengendalikan masyarakat luas, yaitu elit-elit politik kelompok kecil ini tentu saja tidak demokratis, karena masyarakat luas dikendalikan oleh dia seenak dia, kepentingan dia gitu. Nah, tapi ada fenomena baru ketika setelah era modern, di mana di Amerika terjadi juga penelitian-penelitian tentang fenomena pengaruh di mana ada kelompok bisnis yang menguasai modal raksasa di Amerika. Itu sangat spesifik diteliti. Itu ternyata punya hubungan timbal balik dengan elit politik yang menguasai periode pemerintahan tertentu, apakah Demokrat atau Republik. Nah, ada seorang yang terkenal ahli ya, yang di Indonesia juga, bahasa Indonesia juga baik, itu Jeffrey Winter namanya. Jeffrey Winter, yang buku yang tebal, oligarki itu lah. Ya. Jadi
definisinya adalah oligarki itu adalah kelompok kecil yang mengendalikan yang besar itu. Cirinya adalah kalau kelompok kecil ini mempertahankan kekayaan dan atau kekuasaan. Oh, wealth defense kalau bahasanya Wealth defense, Jeffrey Winters. gitu. Ya. Jadi karena saya meneliti sekian mahasiswa tentang oligarki, Ya. ternyata ada konglomerat yang disebut tadi, baik zaman Pak Harto ya, waktu itu belum ada oligarki karena dikendalikan oleh otoriter ya. Otoriter. Tapi di era reformasi ini, kelompok bisnis raksasa ini kemudian karena era demokratis tidak ada kontrol dari pihak lain kecuali oleh mereka sendiri, dan mereka berusaha mempertahankan status kekayaannya dengan segala cara, termasuk justru melibatkan politik lewat pemilu, melalui sistem lah. bahkan dilegitimasi oleh undang-undang, yaitu mereka boleh menyumbang kepada partai, baik itu elit partai maupun partainya itu sendiri, di pilkada serentak sampai di pileg sampai pilpres, bahkan pemilihan daerah kemungkinan juga, DPD itu. Nah, apa dampaknya? Jadi terjadi kawin-mawin antara oligarki bisnis dengan oligarki politik yang sama-sama ingin mempertahankan di satu pihak kekayaan, tapi di lain pihak kekuasaan. Jadi ini mereka bersatu gitu, kemudian tujuannya sama gitu, tujuannya untuk sama. Mempertahankan dan mengkapitalisasi yang mereka inginkan, kekuasaan dan kekayaan gitu. Betul. Nah, karena ini fenomena baru ya di era demokrasi, di mana mereka diberi kebebasan, termasuk mengakumulasi kekayaan dengan undang-undang yang dibolehkan, maka yang terjadi adalah mereka itu melengkapi dengan segala macam instrumen yang makin canggih, sophisticated. Misalnya apa tuh? Yang kami teliti itu memang di oligarki bisnis itu tidak tunggal, itu satu. Setidak-tidaknya lebih dari satu. Konsorsium gitu bentuknya? Mungkin duopoli. Okay. Ada dua pihak lah, duopoli, atau dua atau tiga pihak gitu. Tapi intinya adalah masing-masing itu punya think tank loh. Oh, masing-masing punya think tank. Karena intinya gini, pelaku bisnis yang lain sebenarnya kan dia bisnis biasa aja. Tapi kelompok kecil ini dia sampai punya think tank bagaimana APBN itu jatuh ke mereka. Bukan think tank yang program kita ya, Prof? Bukan, think tank lain lagi. Yaitu mempertahankan kekayaan mereka yang udah makin, menurut Forbes kan makin naik tuh. Akumulasinya makin cepat kan, gitu kan. Sampai punya think tank mereka itu. Bahkan mereka itu punya orang-orang di berbagai lembaga. Di DPR ada. Kaki-kakinya tuh banyak lah. Iya, proksi lah. Proksi. Nah, di DPR ada, di istana ada, di kementerian ada, di mana-mana. Yaitu untuk melancarkan kepentingan-kepentingan oligarki tadi, yaitu mempertahankan kekayaan mereka, sambil juga akhirnya bukan kompromi, kerjasama. Di mana ada sekelompok kecil juga terbentuk untuk mempertahankan kekuasaan. Mempertahankan kekuasaan. Jadi ini mungkin mirip di Amerika juga ya. Cuman kalau di Amerika kan gini, itu kelompok-kelompok bisnis itu siapapun Republik atau Demokrat, si oligarki itu tetap sama. Kalau di sini cirinya apa? Politik luar negerinya selalu pro Israel kan gitu. Oh iya. Nah itu ilustrasi ya. Kalau di sini agak rumit. Karena ada 8 partai yang di mana? Yang di DPR. Di parlemen. Nanti memang ada koalisi. Ada juga memang yang di luar pemerintahan. Nah, oligarki ini misalnya Pilpres nih. Yang 2024. Itu hukum besi bisnis supaya mereka tetap bisa ini. Mereka pasang investasi mereka di semuanya. Cuman mereka ada think tank lagi. Mana nih yang bakal menang nih? Yang bakal menang itu paling besar dia invest. Nanti yang kedua lebih rendah dan ketiga mungkin tidak dapat atau sedikit. Itu bisa terlihat mungkin kayak begini ya. Kalau saya pernah baca kalau nggak salah Markus Misner sama Ferdi Hadis penelitiannya atau itu yang lain itu bahwa salah satu
simbol ketika oligarki di era demokrasi atau reformasi adalah ketika pengusaha-pengusaha itu coba masuk ke sistem lewat bikin partai. Ya, bahkan ada yang bikin partai. Iya kan, lewat bikin partai dan lain. Artinya kalau mengikuti pola itu yang pos Soeharto atau pasca Soeharto, bisa kita lihat mungkin di mana koalisi yang numpuknya paling besar, mungkin di situ oligarki yang sedang bermain gitu Pak ya. Ya Prof. Exactly. Jadi kalau misalkan kita mau lihat hari ini dalam konteks 2024. Jadi mungkin sederhananya yang di luar pemerintahan nggak dapat oligarki. Iya. Jadi lebih Karena nggak ada untungnya kan. Karena nggak bisa mempertahankan kekayaan pada power yang powerless kan, yang tidak punya kekuasaan kan. Iya, jadi artinya bisa kita lihat dari situ Tapi kan. yang dikorbankan terbesar dengan proses adanya oligarki yang kawin-mawin oligarki bisnis dan oligarki politik adalah demokrasi itu sendiri. Jadi ada yang salah tanya tuh kalau ada formulasi pertanyaan begini. Bagaimana prospek oligarki di masa depan? Apakah bisakah dia favorable buat demokrasi ataukah nggak ada? Oligarki itu membunuh demokrasi kok. Betul. Membunuh demokrasi. Antitesa demokrasi, lawannya demokrasi itu oligarki. Jadi itu adalah pilihan. Kalau kita membiarkan demokrasi itu berkembang, maka demokrasi yang dibunuh. Tapi kalau demokrasi mulai ciri-cirinya itu kan penegakan hukum jalan, demokrasi itu kan, masyarakat ikut dalam partisipasi publik, kemudian pemilu berjalan fair, justru tidak ada oligarki itu. Bener. Ini jadi ingat kalau di bukunya Jeffrey Winters tuh dia ada ngomong tuh bahwa demokrasi atau pemilu langsung itu hanya mendistribusikan hak bersuara secara merata, tapi bukan kekayaan kata dia. Ada juga. Kalau ini serangan subuh kan serangan fajar. 100.000 untuk 5 tahun buat mereka, kasihan banget. Termasuk belakangan yang lagi rame bro. Politisasi bansos kayak gitu-gitu. Itu ya gitu-gitu. Jadi dapatnya 300.000 buat 3 bulan, nanti mereka mengesahkan untuk 5 tahun kan. Yang dapat mereka triliunan kan begitu. Nah, jadi ini saya kira diskusi tentang oligarki itu adalah sangat saintifik. Dan ada ukurannya loh. Ada ukurannya? Nah ini Jeffrey Winter ya. Jadi 2013 dia merilis yang disebut Material Power Index. Tapi dipopulerkan di Indonesia sebagai indeks oligarki. Indeks oligarki. Jadi gini, asumsinya mungkin kayaknya Jeffrey Winter itu mengasumsikan kelompok kecil yang mengendalikan misalnya oligarki bisnis, yaitu dianggap 40 orang gitu. Ya, dia punya argumentasi mengapa 40 ya. Jadi 40 orang rata-rata paling kaya di sebuah negara. Karena ini dia puluhan negara nih dirilis nih. Ada rankingnya nih. Dibagi dengan income per kapita. Itu sederhana. Ini yang ngukurnya. Tapi memang ngitungnya saya berhari-hari juga itu. Karena sumbernya kan harus di judgment kan. Waktu yang 2014 itu diumumkan oleh Jeffrey Winter itu puluhan negara. Tapi ada ranking di mana Indonesia itu salah satu yang terburuk. Sudah masuk yang terburuk. Nah, karena yang terburuk masih ingat saya kalau nggak salah itu China, itu salah satu terburuk, juga Indonesia. Yaitu angka untuk Indonesia adalah 650.000 kali kalau nggak salah ya. Jadi bayangkan ada 40 orang terkaya, itu kan di Forbes ada itu. Dijumlahkan dibagi 40 kan rata-rata. Oh rata-rata, Nah, income per kapita pada tahun itu munculnya 650.000. 650.000 kali dari income per kapita. Ya artinya tuh gini. Penghasilan masyarakat rata-rata gapnya antara orang super kaya dengan orang rakyat itu kira-kira 650.000 kali. Nah itu kalau dihitung misalkan konsep kelahiran berarti harus 650.000 kali lahir ke dunia untuk bisa menyamai mungkin punya peluang untuk sama kayanya gitu ya Bro. Nah saya kemudian ada hitungan, sama-sama ngitung, bukan hanya saya, yang lain juga ngitung, Pak Faisal juga ngitung. Itu kan 2014, kemudian dihitung lagi 2018 sudah 720.000 kali, 2020 sudah 750.000 kali, dan saya ngitung yang terakhir, mungkin hanya saya yang ngitung terakhir, 2023. Berapa itu? Berapa Bro? 1.056.000 kali.
Berarti kalau pakai kelahiran 1 juta sekian kali lahir ke dunia, dilahirkan untuk bisa menyamai. Itu gambarannya secara sederhana kalau ke masyarakat umum adalah artinya terjadi ketimpangan yang makin sangat buruk, Ekstrim. ekstrim. Nah, tapi kemudian Karena kita ditunjang oleh data BI ini, Bank Oke. Indonesia. Yaitu rekening yang di atas 5 miliar. Kalau mereka kan di atas triliunan kan mungkin kelompok 5% terkaya itu. Ya. Tapi ini rata-rata 5 miliar ke atas. Itu ternyata di era pandemi itu mengalami kenaikan fantastik. Kekayaan mereka. Tapi mereka yang Di bawah 5 rekeningnya di bawah 5 miliar, apalagi yang 100 juta gitu ya. Kayak kita-kita lah ya. Itu mengalami penurunan. Artinya apa? Masyarakat umum, dan itu terasa kan daya beli kita menurun, harga-harga naik, inflasi memiskinkan mereka dan Indeks sebagainya. keyakinan konsumen tuh kelihatan. Nah, kelihatan, iya kan? Iya. Nah, tapi kelompok yang di atas 5 miliar itu rekeningnya, itu kan naik. Itu artinya apa? Makin meyakinkan bahwa di era reformasi ini, terutama 10 tahun terakhir ini, pertumbuhan ekonomi yang kira-kira 5% rata-rata terakumulasi ke kelompok ini. Tidak menciptakan makin makmurnya kelompok 40% terbawah. Gitu. Tapi kemudian ada klaim bahwa sepanjang reformasi ini Gini rasio itu menurun gitu. Enggak. Ada datanya itu gimana Prof? Nah, menjelaskan jadi antara gini, dua itu kemudian. Betul itu. Memang salah satu ukuran yang di Development World Report itu kan ada itu PDB. Apa namanya World Bank ya. Yang sangat umum diketahui kan ada rasio Gini namanya. Ya. Cuman lucunya kita ini gak berani dengan rasio Gini pendapatan. Malaysia dan sebagainya negara lain. Itu pengeluaran ya? Pengeluaran. Nah sekarang siapa yang paling kaya di kita itu? Misalnya Michael Hartono, gitu kan? Jarum. Coba di main-main wartawan ke sana makan perharinya berapa? Kan paling 10 juta. Mungkin kalaupun dia makan mewah banget, katanya ada makanan di Jakarta ini 15 juta sekali makan. Ada. Oke lah, mungkin 20 juta. Katakanlah orang paling bawah itu 500 sekali makan mungkin 10 ribu. Iya. Bedanya berapa? Tapi kalau pendapatan coba. Ya. Michael Hartono per bulan berapa? Atau ada yang baru lu toh itu? Ya. Ya itu kan. Coba tukang beca makannya mungkin 10 ribu per hari. Pendapatannya mungkin dia 200 ribu. Coba kalau Michael Hartono triliun. Atau ratusan miliar. Kalau makan, apa bedanya sih dengan orang kaya, super kaya sekalipun. Tapi kalau pendapatan. Iya. Kan kalau orang katanya orang yang kaya, super kaya itu kan. Kalau orang yang gak punya itu kan bisa makan. Apa ya besok? Karena kadang-kadang tidak makan tuh. Iya. Hari itu. Orang yang kaya. Tapi kalau orang kaya apa? Bukan. Apa? Siapa lagi yang gua bisa makan? Akuisisi maksudnya. Iya kan tiap hari itu ini duitnya saking gedenya, dia mikir nih, mana perusahaan yang gua beli lagi nih? Beli lagi di sini lewat pasar modal, lewat apa? Kan begitu. Mereka nanti ada yang mau bangkrut dibeli, dinaikkan. Bedanya gitu. Bedanya kalau kita makannya masih literally makan, beneran makan lah nasi. Kalau mereka yang dimakan lain. Yang dimakan perusahaan-perusahaan. Ya. Nah jadi kembali ke soal oligarki ya. Bahwa, nah apakah mereka bahagia? Belum tentu. Mengapa? Insecurity kalangan konglomerat. Dan kemudian ada yang menjadi, di antara konglomerat ada juga yang tidak ikut jadi oligarki. Ada dalam penelitian saya. Jadi ada 3. Gimana Prof? Itu kategori kita membedakan nih Prof. Ini kan banyak konglomerat. Apalagi sekarang itu, ya mohon maaf gitu. Semakin banyak konglomerat juga makin pede sebenarnya memunculkan diri ke publik gitu kan. Baik menjadi figur di pemerintahan maupun public figure lain. Bahkan jadi influencer dan lain. Nah, bagaimana dari sekian banyak konglomerat itu untuk membedakan gitu. Ini yang oligark, ini yang enggak gitu. Jadi waktu itu ini kan hint saya sebagai... akademisi ya, waktu membimbing mahasiswa itu. Jadi saya lihat itu begini, ada 3 kategori. Satu sebenarnya ada yang mereka nggak suka di antara konglomerat itu. Jadi yang nggak suka ini
dia sebenarnya dia ingin bisnis secara biasa aja. Oke. Gitu loh. Tapi yang kedua ada kontributor atau penyumbang yang pasif. Pasif. Karena oligarki itu kan keluar uang. Oke. Jadi yang ketiga ada yang disebut dengan pelaku aktif oligarki. Dianya sendiri oligarki. Biasanya sendiri Iya. dan mungkin beberapa orang. Yang tengah ini adalah dia nggak mau cawe-cawe dengan urusan mempengaruhi pemerintah kayak bagaimana. Kan salah satu ciri juga memanfaatkan regulasi-regulasi untuk kepentingan dirinya. Oke. Nah, jadi ada yang tidak mau. Tapi dia nyumbang. Jadi misalnya maaf nih. Ini mau Pilpres 2024 nih. Ya. Wah, dia mungkin lembaga survei lewat orang pemerintah dikontrak tuh. Jadi untuk menggiring menaikkan siapa yang menaikkan yang dia dukung kan gitu. Itu kan bisa ratusan M, bisa triliun karena kan durasinya bisa 2 tahun tuh survei itu. Survei itu 2-3 mahal tahun kan. Mahal ya survei. Dan mereka borong semua tuh. Nah, kan dananya dikalkulasi. Jadi untuk membiayai lembaga survei, untuk membiayai macam-macam regulasi yang mereka kan ada pasal-pasal yang diperjualbelikan kan. Iya. Di Undang-Undang KPK, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang MK, Undang apa segala macam. Itu kan ada. Anggota legislatif berapa tuh? Digelontorkan supaya pasal-pasalnya menguntungkan dia. Oke. Lembaga survei ini mungkin lembaga yang berkuasa butuh apa ini mobilisasi kepala desa berapa di total per tahun tuh atau per bulan atau apa itu kan ada RB nanti ya apa rencana biaya ya. Iya. Jadi ada yang memang sangat proaktif, nah itu real oligarki. Tapi ada orang aku nggak ikut-ikut, saya siap nyumbang aja. Nah itu oligarki pasif tuh. Nah, jadi justru yang mungkin konglomerat terlihat sangat di depan urusan politik itu bisa kita kategorikan sebagai oligarki. Ya. Yang dia, soalnya kan kadang tuh sekarang tuh gini, Prof. Ada orang yang melihat misalkan ketika ada tokoh politik itu ngomong, saya ini sudah kaya, harta saya triliunan rupiah, makanya saya terjun ke politik ini. Iya, buat apa? Ya ini kan kalau kata banyak orang gitu kemudian wah keren nih berarti dia nggak akan korupsi. Justru kita harusnya berpikir sebaliknya dong. Berpikir sebaliknya, mengapa? Karena tadi dalil dari Jeffrey Winter. Karena mungkin merasa bahwa kekayaan mereka yang raksasa luar biasa itu tidak secure. Kan tidak dibentuk oleh seluruhnya proses efisiensi. Tapi sebagian itu mempengaruhi lewat lobby, lewat regulasi, bayar membiayai apa. Itu kan cost buat mereka. Oke. Dan itu namanya kalau dalam ekonomi itu disebutnya di internalize si cost itu. Walaupun itu politik ya. Dimasukkan sebagai biaya. Mereka akan perhitungkan no freelance. Oke, nggak ada makan siang Tidak gratis. ada makan siang gratis. Oleh karena itu mereka akan masukkan mungkin harga jadi tinggi produk mereka. Oleh karena itu terkenal Indonesia ini produk-produk industrinya tinggi karena menginternalisasi biaya-biaya yang non produksi. Oke, ya biaya jalannya itulah. Iya, namanya itu biaya transaksi lah. Pungli kalau pungli dan lain sebagainya. Nah, oke, supaya tidak terlalu panjang mungkin sampai di situ untuk memahami bahwa sebenarnya ini ya, saya ingin mengatakan tesis saya itu dengan adanya oligarki bisnis dan kawin-mawin dengan oligarki politik gitu. Semuanya tidak happy. Oke, nggak bahagia. Nggak bahagia. Karena semuanya insecure. Khawatir. Jadi ada lingkaran setan ketidakbahagiaan. Oke. Oleh karena itu indeks kebahagiaan Indonesia pun itu termasuk rendah. Iya. Nah, jadi kalau justru yang udah menghindari itu indeks kebahagiaannya kayak negara Finlandia gitu, itu tinggi banget. Finlandia, Swedia, Denmark, macam-macam. Karena tidak ada lagi yang kayak gitu. Semuanya rasional, semuanya inovatif, efisien. Nah sekarang solusinya bagaimana? Iya gimana tuh? Nah saya punya solusi ini. Gimana? Solusinya adalah lingkaran setan ketidakbahagiaan ini diputus nih. Caranya apa?
menurut saya tapi ini ya, dan ini share ke publik, ke para peneliti, ke para politisi, supaya kita ini berani merevisi undang-undang politik. Undang-undang partai politik? Ya, Oke. karena awal di mana para konglomerat akhirnya menjadi pelaku oligarki, itu karena mereka boleh menyumbang kepada politik, partai politik dan elit-elitnya. Elit-elitnya. Nah itu awal sejak 2004 lah ya. Tapi ternyata enak juga kata mereka kayak gitu, karena kekayaan mereka tuh luar biasa tanpa kerja keras. Sampai ada yang daripada gue nyumbang, gue bikin aja sekalian partainya gitu kan. Gue bikin partai aja sekalian. Nah, ada itu, gitu kan. Nah supaya semuanya happy, dan ini kita nggak memusuhi bisnis besar kok, nggak. Kita nggak memusuhi konglomerat, nggak. Yang kita musuhi oligarki. Tapi perusahaan-perusahaan yang bekerja untuk bisnis itu harus kita muliakan. Caranya gimana? Revisi undang-undang politik menurut saya lebih baik Indonesia membenchmark, mencontoh yang korupsi politiknya rendah. Yaitu Jerman atau Inggris. Di mana seluruh partai-partai yang masuk parliamentary threshold dibiayai seluruhnya oleh APBN. Sumbangan kepada perorangan atau itu adalah pidana. Sumbangan pada parpolnya bisa dibubarkan. Nah, karena sudah. Nah sementara tadi kita bikin menjadi lebih mulia kiprahnya para pebisnis, mereka diberi keleluasaan untuk jadi pelaku yang champion di pasar nasional maupun di pasar global. Tapi bekerja dengan efisien. Tanpa harus tersandra kepentingan politik. Itu loh. Jadi kalau dia mau masuk politik silahkan, tapi mundur dari bisnis. Mundur dari bisnis. Gitu loh. Jangan merangkap. Gitu loh. Nah sehingga mereka nanti kita dorong, entah yang kayak di Korea, di Jepang, itu para pebisnis itu sampai namanya pun menjadi merek mobil. Iya kan? Iya benar. Jadi kan mulia. Namanya jadi merek mobil, kekayaannya secure, nggak terancam jadi dianggap sebagai perusak demokrasi kayak gitu loh. Nah, sementara memang ini nanti ke depan para politisi, para elit-elit negara dan ini harus bisa hidup relatif menurut wajar gitu, sewajarnya. Artinya gini, dengan cara kemarin memang ya itu mereka bisa punya rezeki nomplok. Saya buka aja. Itu misalnya sekarang undang-undang apa? Ada 8 ya bermasalah undang-undang itu. Itu kan pasal-pasalnya berapa entah dapat mereka. Untuk supaya pasal-pasalnya bisa diperjualbelikan itu. Kayak undang-undang Minerba itu cepet banget gitu. Cepet banget. Kan pernah istrinya yang anggota DPR mantan artis itu siapa namanya? Keceplosan. Per bulan 350 M kan gitu. Keceplosan kan. Iya. Itu karena banyak di samping gaji yang resmi kan banyak. Sampingan-sampingannya. Itu memang nanti anggota DPR jadi apapun menteri, jadi elit politik wajar aja. Dan sebenarnya mereka pun secure gitu kekayaannya. Tapi kalau sekarang orang curiga, loh cepat sekali nih anggota DPR kok rumahnya, mobilnya, apanya gitu kan. Tidak secure ya di mata publik itu. Apalagi kalau rakyat sekarang nih ada sekitar 6 juta ya. Itu ada yang 2 hari nggak makan. Coba gitu. Apa nggak merasa dosa tuh? Jadi ini untuk supaya ada lingkaran yang sama-sama bahagia, kan lebih baik bisnis mereka wajar, jadi anggota DPR penghasilannya wajar, jadi elit politik wajar, jadi menteri wajar, jadi presiden wajar. Jadi kemudian bisnis berhentilah. Para pebisnis jadi ATM. Para politisi dan partai kan gitu loh. Kalau sekarang saya pernah ada sebuah true story katanya yang disebut dengan mahar ya. Mahar politik. Misalnya gini, tiba-tiba diumumkan calon.
Katanya 20 T itu. Waduh. Kurang Nah tahu ini, sih, saya belum tapi harus cek. cek ya. Iya. Ini karena saya peneliti, Ya. saya kan informasi apapun saya harus dengar, tapi saya cross check. Gitu. Tapi kalau itu pun benar 20 T untuk sebuah mahar politik, ini jelas-jelas apa ya, sangat berbahaya. Untuk demokrasi, untuk dan tapi mungkin itu harus cek ya. Artinya itu bisa tidak benar ya. Tetapi menurut saya memang mahal. Ya. Saya pernah dengar yang real untuk sebuah kota. Dan ini semua partai terlibat. Untuk sebuah wali kota, kalau itu true story, karena wartawan banyak yang tahu. Itu konon mahar untuk jadi wali kota itu puluhan M. Gitu. Jadi kalau di tingkat yang lebih tinggi ya lebih mahal lah. Pasti. Apakah 20 T itu benar? Bisa juga tidak sebesar itu, bisa gitu. Tapi memang itulah nanti ada lingkaran ketidakbahagiaan. Orang dapatnya itu juga sebenarnya kalau dalam bahasa agama, maaf ya, itu kan namanya apa tuh? Duit haram. Ya dekat ke haram ya. Subhat katanya kan begitu. Iya. Kan sebenarnya hampir dekat ke haram juga kan. Iya. Itu kan tidak bahagia. Tidak bahagia. Tapi kalau tadi yang dibayangkan, reform yang dibutuhkan untuk semua orang bahagia, hidup wajar, supaya kita mengakhiri kehidupan yang anti demokrasi dengan hadirnya oligarki tadi. Baik Prof, mungkin closing statement Prof sedikit untuk kondisi oligarki kita. Kan kalau tadi dengerin penjelasan Prof Didin hari ini kayak ngeri banget gitu loh, apalagi sekarang udah mulai kayak tadi ada permakluman ketika konglomerat masuk politik gitu, malah dihura-hurakan kan kayak gitu. Tapi ada fenomena mahar, dan begitu pun juga kemudian bagi para konglomerat ini juga ada yang tersandra kemudian oleh politikus-politikus juga gitu. Atau sebaliknya konglomerat menyandra politikus dan lain-lain gitu. Ini kan ya selain tidak bahagia pasti tidak sehat. Ada sebuah pendapat gitu kan bahwa demokrasi itu bisa tegak itu bukan karena demokrasinya kuat melawan ideologi lain. Tapi salah satunya adalah soal ekonomi. Ketika PDB-nya tinggi, ekonominya tinggi, dia akan cenderung demokratis. Tapi ketika dia ekonominya hancur, gap-nya terlalu banyak, gitu kan, artinya ketimpangan ekonomi itu kemudian ya demokrasinya bisa runtuh. Nah, dalam kondisi yang kayak begini ini tadi, Prof, gitu kan, apa kemudian yang bisa kita harapkan lagi, Prof? Jadi satu, bahwa statement. Diskusi tentang oligarki itu sebenarnya ilmiah, ada ukuran-ukurannya dan tidak untuk framing, memojokkan atau apa ya terhadap satu pihak dan pihak lain, enggak. Ini adalah kalaupun yang baru mendengarkan begitu istilahnya tadi Mas bahwa ini mengerikan, memang mengerikan karena ini korbannya semua. Oleh karena itu bicarakanlah terbuka, lalu nanti data-datanya pun mungkin lebih terbuka juga, ada ukuran-ukurannya. Bayangan saya mungkin material power index kita atau indeks oligarki kita kalau bisa di bawah 100.000 lah. Gitu lah. Target dari 1 juta tapi Bro. Gitu kan. Ya target mungkin 2045 tuh. 2045 harus di bawah 100.000. Artinya itu satu ya. Jadi apa itu artinya? Artinya bahwa para pebisnis nanti itu berkiprahlah dalam bisnis secara mulia. Yaitu mereka menciptakan value berupa apa? Menciptakan kesempatan kerja, membayar pajak dengan baik, kemudian tidak merusak lingkungan, kemudian bahkan ada inovasi-inovasi yang berskala nasional maupun global. Jadi mimpi saya misalnya kayak di Jepang, di Korea atau di Jerman, di mana ada pengusaha namanya mobil, bisa jadi brand. Apa itu nama orang, justru karena inovasi yang dicapai oleh mereka, gitu loh. Bukan karena lobby-lobby politik. Bukan karena lobby politik, bukan karena membiayai politik, gitu. Itu satu. Sebaliknya, para elit politik, elit negara harus berani gitu loh untuk hidup secara wajar. Tidak dengan cara-cara kerjasama dengan kaum oligark
bisnis, mereka kaya, bahkan bisa berkuasa, tapi kemudian rakyat menderita. Saya kira mereka dalam hati kecilnya nggak bahagia. Lebih baik diakhiri, semua dibuat bahagia, tapi dengan wajar kehidupannya. Gitu. Oke. Jadi ini saya tidak memojokkan pihak manapun, tetapi ini saya kira menurut saya ya, ini agenda besar dari demokrasi di Indonesia menuju 2045 katanya Indonesia emas itu. Siap. Terima kasih Prof Didin. Thank you dulur semua. Semoga suasana yang seram itu jadi hilang dan semua masyarakat Indonesia bahagia. Penegakan hukum bisa terus jalan. Betul. Ekonomi sejahtera dan rakyat sejahteraannya merata. Baik. Thank you. Bye. Terima kasih.